Baik, Bapak-bapak, apa yang kemudian harus dilakukan untuk mencari jalan keluar agar luka yang setiap tahun di bulan September ini tidak terus memanas? Pak Kiflan, saya Pak Kiflan dulu. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa kalau sekarang ada dari Panglima TNI mau nonton bareng permasalahan ini ya karena kekhawatirannya hilang sejarah itu dan tuduhan tetap kepada tentara yang melakukan kejadian tahun itu 1965. Jadi dan juga terjadinya kekacauan, terjadi pembunuhan sana sini, ya itu udah fakta sejarah, nggak bisa ada. Jadi ada hukum causality, ada sebab ada akibat. Jadi marilah kita jujur dengan sejarah. Bahwa peristiwa 1999 itu jadi, siapa yang melakukan, biar siapa kita sebutkan aja. Kemudian kita akui bahwa ada korban pertama kita, maksudnya orang-orang lawan dari PKI. Dan orang pengikut PKI dan simpatisan dan orang-orang yang tidak terlibat PKI juga banyak terbunuh karena histeria massa. Itu harus kita buka. Oke, sudah ini bangsa kita menghadapi masalah bangsa menghadapi luar terutama ya dari dunia luar bagaimana dia ke dalam untuk bisa menguasai Indonesia. Itu bahaya besar ya, apa perang Korea, apa dengan Cina, apa dengan India semua macam. Jadi kita mengakui ini ya. Ya, mengakui keadaan itu, mari kita perbaiki dan kita tutup buku. Nggak usah lagi utik-utik. Jadi kalau utik-utik nggak selesai bangsa ini. Pak Rusdi. Dan kita nggak maju-maju. Oke. Iya. Untuk rekonsiliasi. Saya juga, we never forget about the history. Tetapi kalau bisa dilempengin dong, ya kan? Fakta itu tentu kan banyak yang akan ditemui baru, ya kan? Sepanjang teori lama itu, ya kan, bisa dikalahkan dengan teori baru, kenapa enggak gitu? Nanti pada saatnya tentu akan membuat juga pengertian-pengertian baru. Mas Kiki sendiri sudah ngomong tadi, Ben Anderson aja udah berubah. Kenapa kita nggak bisa berubah? Kita masih bertahan dengan yang itu juga. Lah. Oke. Pak Ilham? Ya, ini contoh sekali lagi, ketika bicara soal G30S itu, orang mudah sekali masuk ke dalam cerita politik detektif ya. Siapa ini saat segala macam. Sementara tema kita adalah film itu dan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu memang perlu dilakukan ketika peristiwa berdarah itu terjadi sudah lama sekali. Buktinya susah, saksinya susah dan sebagainya. Dan rekonsiliasi itu menekan social cost, ya. Nah, tetapi rekonsiliasi itu punya gradasi. Gradasinya yang paling sulit itu ada yang pertama, itu adalah harus ada 4 prasyarat. 1, acknowledgement, pengakuan atas perbuatan. Kedua, ada sebenarnya telling the truth, harus menjelaskan sebenarnya seperti apa terjadi. Ketiga, itu adalah public remorse, pengungkapan penyesalan di muka publik. Keempat, baru reparasi, rehabilitasi, kompensasi dan sebagainya. Itu yang ideal. Di kita itu tentu susah. Kita nggak punya budaya mengaku salah. Kita merasa bahwa mengaku salah itu harus di depan orang. Pada Tuhan pun bisa kita lakukan. Kedua, kita lihat sendiri bahwa polemik soal bagaimana negara diminta untuk mengaku itu juga sulit seperti apa. Nah, untuk itu saya sebentar Pak Kiflan senang sekali ngomong saya. Sebentar. Ada gradasinya. Nah, kita berembuk, kita pilih gradasi mana yang kita lakukan. Yang ideal katakan nggak bisa, oke. Tapi yang jelas, tidak mungkin sekedar bersalaman saja. Karena bahayanya apa? Ketika sebuah konflik berdarah diselesaikan dengan bersalaman, lalu pernyataannya siapa? Saya memaafkan Anda. Padahal saya nggak tahu untuk hal apa saya memaafkan. Oke, satu. Kemudian kedua, itu punya kecenderungan untuk keberulangan lagi karena ketidakjelasan masa lalu. Oke. Jadi maksud gini, apakah setuju bahwa masing-masing mengakui? Yang pihak sana ngakui, yang pihak sini ngakui. Setuju nggak? Setuju? Kalau itu saya setuju. Oke, sudah beres. Duduk bersama. Udah beres. Ya. Jangan mana ya? Jangan dulu, ini sepakat yang untuk akhirnya rekonsiliasi. Pokoknya saya ngakui, Oke, Pak Ilham juga. Pak Kiki, terakhir. Kalau rekonsiliasi, belajarlah dari rakyat. Kenapa? Habis bunuh tetangganya, peringatan 40 hari, datang sama-sama ke kuburan bareng-bareng. Ya, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, selesai masalahnya. Jadi konflik sekarang ini yang ribut soal film soal ini kan antara Ilham sama Kiflan aja. Udah salaman tadi Pak. Sudah selesai kok. Oke. Tapi ada yang lebih Jangan penting. dilanjutkan pengikutnya toh. Rekonsiliasi itu ada 4 kuadran yang biasa disebut. Apakah kita memaafkan dan melupakan, tidak memaafkan dan tidak melupakan,
memaafkan tapi tidak melupakan, tidak memaafkan, tidak melupakan tapi memaafkan, dan melupakan tapi tidak memaafkan. Memaafkan. Kalau tidak Langkah melupakan. yang terbaik. Melupakan itu tidak mungkin. Ya. Kita kecolongan di Jadi Senin waktu- harus tidak melupakan karena itu pelajaran, tapi memaafkan. Ya. Oke. Ya. Yang Tidak menjadi melupakan problem, sejarah, tapi memaafkan. Kalau model ICJ kita dibawa ke forum internasional dan dinyatakan ini Baik. state genocide yang menurut saya Panjang. 1000% salah. Sayang sekali Bapak-Bapak harus di stop sampai sini. Saya menganggap poinnya tidak melupakan tapi memaafkan ya. Ya, Demikian dua sesi Forgive, malam hari ini. forgive, Terima but kasih. never forget. Oke, Iya, saya iya. Dwi Anggi undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Gimar.